Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini kita akan mempraktekkan ataupun kita akan mencoba untuk memperbaiki sebuah perangkat radio komunikasi, yaitu HT ya, ataupun sering dikenal dengan Hotel Tango, dengan seri Alinco DJ A10. Nah, kendalanya pada HT ini adalah speakernya ini rusak sehingga dia tidak mampu mengeluarkan suara untuk lawan bicara kita. Contohnya seperti ini dihidupkan. Nah, di sini kalau menggunakan headset ya, dia sudah bisa pakai headset di sini, itu suaranya terdengar ya, kita bisa ngomong dan suara lawan bicara juga terdengar. Tapi kalau kita cabut headsetnya, di sini tidak mengeluarkan suara apa-apa. Ya, di sini kita cobakan. Nah, ketika dua buah Hotel Tango ini ataupun handy talkie ini kita komunikasikan, dari sini, dari HT yang rusak ini kita bisa ngomong ya, cek 1 2 3 cek 1 2 cek. Nah, suaranya terkeluar di HT lawan bicaranya. Nah, sekarang kebalikannya, ketika lawan bicara berbicara seperti ini 1 2 sama sekali tidak ada suara ya. Di sini menandakan bahwa speaker dari HT ini telah rusak ya, seri DJ A10 dari merek Alinco. Nah, kita akan coba untuk mengganti speakernya supaya HT ini bisa bekerja normal kembali seperti sedia kala. Check out video ini. Oke, sekarang beberapa peralatan yang kita butuhkan adalah sebuah pinset, kemudian obeng. Kebetulan seri DJI ini membutuhkan obeng bintang ya, obeng segi 6 ataupun disebut obeng bintang. Oke, langkah pertama kita matikan dulu Hotel Tango-nya ataupun HT ini. Kemudian kita cabut antenanya. Kemudian kita cabut baterai supaya tidak terjadi korsleting. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa baut yang perlu kita cabut, di antaranya 1, 2, kemudian 3, dan seharusnya ada 4 ya. Kayaknya ini udah pernah jatuh atau hilang ya. Di sini juga seharusnya ada. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung saja kita buka. Kemudian di sini juga ada 1, kita buka juga. Oke. Nah, di sini sih sebenarnya ada 1, tapi ini nggak tahu dapatnya udah nggak ada bautnya memang ya. Nah, ini kita buka dulu perlahan untuk klip baterainya. Kita pencet seperti ini baru kita angkat. Nah, perlahan karena di sini ada per ya. Khawatirnya nanti pernya ini lepas, terbang, jatuh, susah untuk dicari. Oke. Kemudian berikutnya ini kebetulan dia pakai antena tambahan. Kita buka dulu konektor antenanya, konektor BNC-nya. Kemudian di sini ada knob untuk volume sama untuk tombol on off-nya. Kita cabut perlahan. Cabut seperti ini, jangan begini atau digoyang-goyang, khawatirnya nanti potensio yang ada di dalam itu bisa patah. So, kita cabutnya perlahan. Oke. Cabut. Kemudian di sini di bagian dalam sini itu ada drat ya, ada drat ulir yang mengunci antara konektor antena dengan bodi HT ini. Nah, drat ulir itu harus kita buka secara perlahan. Nah, itu kita gunakan pinset seperti ini. Oke. Nah, kita putar sampai dia keluar. Oke, sudah kebuka. Nah, sekarang di sini sudah bebas, di sini juga sudah. Sekarang kita tinggal buka bagian ini. Nah, untuk membuka bagian ini itu kita perlu bantuan obeng minus supaya bukanya lebih soft. Oke, seperti itu. Nah, kita angkat. Hati-hati ada speaker di depan ya, ataupun kadang-kadang ada beberapa radio ini ada fleksibel, jadi pelan-pelan membukanya, perhatikan jangan sampai ada yang tarik ataupun robek fleksibelnya.
Oke, nah itu dia penampakan dari speakernya. Nah ini dia speaker yang rusak. Nah speaker nanti kita pastikan kembali dengan menggunakan avometer apakah benar-benar rusak ataupun mungkin ada komponen lain di dalam sini yang rusak ya. Ini spesifikasi speakernya adalah 16 ohm 1 watt. Oke, kita akan lepas solder dari speaker ini dan kita akan coba speaker ini dengan multitester apakah benar-benar rusak. Oke, sekarang kita akan lepas dulu solderan pada speakernya. Oke, sudah lepas satu kabel, satu lagi. Disarankan kalau untuk membuka yang ini gunakan solder yang 200 watt ya, ataupun di bawah itu sedikit. Jangan gunakan solder yang cuma 30 watt ataupun 20 watt karena timahnya akan sulit untuk dilelehkan. Oke, sekarang solderan dari speakernya sudah kebuka. Kita akan coba apakah benar speaker ini sudah rusak dengan menggunakan alat ukur avometer. Nah, ini adalah alat ukur avometer, ampere, voltmeter atau sering dikenal dengan multitester, multimeter dan banyak nama lainnya. Di sini karena speaker ini adalah merupakan sebuah tahanan atau memiliki evidensi ya, di sini kita lihat ada 16 ohm ya, di sini 16 ohm 1 watt. Maka di sini di multitester kita arahkan knobnya ke bagian ohm kita untuk mengukur ohmnya. Di sini sudah menu auto. Kemudian kita tempelkan probe merah dan hitam. Di sini kita bisa lebih dekat dengan angkanya. Ya, memang putus ya, tidak ada pergerakan, 0 ya, OL. Nah, seharusnya di sini dia akan tertera di sini 16 dan sininya ohm ya, jadi ada 16 ohm. Oke, sah, berarti speaker ini rusak berdasarkan hasil pengecekan. Kita akan ganti speaker ini dengan speaker yang baru yang sudah kita beli di marketplace online. Ya, kita sudah beli, kita unboxing dulu. Oke, kita unboxing dulu speakernya. Nothing, tidak ada apa-apa karena speakernya memang kecil. So packingnya saja yang gede. Ini dia speakernya, kita buka. Nah, ini dia speakernya. Perasaan saya agak gede speakernya ya. Oke, ini dia. Oh, ternyata yang dikirimi adalah 8 ohm setengah watt. Dan diameternya juga lebih besar daripada yang asli. Ini 16 ohm 1 watt. Diameternya berbeda ternyata. Kita coba nanti apakah muat apakah tidak ya. Oke, ternyata setelah dicoba-coba speaker yang sebelumnya itu memang nggak cocok ya, nggak bisa masuk di dalam casingnya ini, nggak bisa masuk di dalam casing ini karena memang diameternya terlalu besar, sehingga ini nggak bisa dimasukin seperti ini, sangat menghalang. Akhirnya dapat ya speaker yang memang cocok sesuai dengan ukurannya, yang impedensinya juga sama 16 ohm 1 watt ya, sama-sama 16 ohm 1 watt. Nah, yang di sebelah kanan saya itu yang baru, yang di sebelah kiri saya yang asli dari HT tersebut. Nah, sekarang kita akan langsung ganti speakernya. Nah, speaker ini nanti posisinya ada di sini. Kita tempatkan di sini. Kemudian ini kita tinggal lakukan penyolderan.
Oke, saya sudah siapkan soldernya. Nanti kita akan solder dia ke dalam motherboard seperti ini. Nah, ini kabel speaker yang lama kita bisa gunakan juga. Ini kabel speaker yang lama. Ini speaker yang baru kita bisa cabut, kita gunakan kabel yang lama saja. Atau sebaliknya kita gunakan kabel yang baru, kabel yang lama kita tidak gunakan. Namun sebelum kita gunakan, kita akan coba cek dulu speaker yang baru ini apakah benar-benar bagus ya. Sesuai dia impedensinya di sini tertulis 16 ohm 1 watt ya. Nah, di sini tertulis 16 ohm 1 watt. Kita akan uji dulu dengan menggunakan multitester. Oke, ini saya ada multitester. Karena kita mau nguji impedensi dari speaker, maka di multimeter ini kita switch ke arah ohm. Ya, arah omega. Dan di sini sudah ada mega ohm auto. Di sini multitesternya akan otomatis memilih apakah dia ohm saja, kilo ohm ataupun mega ohm. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa speaker ini memiliki impedensi sebesar 16 ohm. Seharusnya nanti di sini akan berubah menjadi ohm saja dan di sini harus menjadi angka 16. Kita cek sekarang. Oke, terdeteksi 16,6 ohm ya. Itu toleransinya ya, 16,6, 16,7, 16,8 ya. Karena ini tester digital, jadi dia sangat akurat untuk koma di belakangnya. Oke, sekitar 16, sekian ohm ya. Oke, berarti speaker ini baik. Setelah kita uji dengan multitester, kita akan langsung solder dan kita akan pasang kembali HT ini ataupun handy talk ini agar dia bisa bekerja sebagaimana mestinya. Oke, sekarang kita akan gunakan kabel yang baru saja sepertinya. Kabel yang lama di HT ini akan kita cabut. Ya, ini sudah ada saya punya solder yang sudah panas tentunya. Ini di sini berwarna hitam kita tandai. Dan di sebelah sini berwarna merah. Sebenarnya kalau speaker ini kebalik sih nggak apa-apa ya kalau masih ohm dan wattnya yang kecil. Tapi kalau ohm dan wattnya sudah mulai besar seperti speaker pada amplifier, jangan sampai kebalik karena nanti arah goncangan dari speaker itu, lonjakan dari speaker itu bisa berbeda. Kalau salah arah bunyinya tidak bagus dan bisa merusak speaker itu. Nah, sekarang kita solder dulu, kita kasih timah pada bagian HT-nya ataupun pada bagian speaker yang di body HT. Kemudian kita tinggal solder di sini. Oke, ini tadi yang negatif. Kemudian ini yang positif. Oke, sudah selesai di solder. Sekarang ini oke, nggak apa-apa, kita cabut dulu. Nah, kita uji dulu sebelum kita pasang semua casing pada HT ini. Kita uji coba dulu apakah suaranya sudah bisa kita dengarkan atau belum. Ini baterainya. Kita pasang saja seperti dummy. Oke, kemudian di sini kita nyalakan power on. Oke, sudah nyala. Sekarang kita akan coba masuk di frekuensi yang sama di sini ya, 157,150. Kita akan gunakan Hotel Tango satu lagi ataupun HT satu lagi untuk mengujinya. Oke, sekarang kita sudah sediakan HT satu lagi. Ini volumenya kita agak gedein dikit biar bisa dengar. Suaranya mungkin agak cempreng ya karena tidak dipasang di body. Nah, kita pegang seperti ini. Nah, ini sudah ada HT satu lagi yang frekuensinya sama. Ya, di 157, 150. Kita coba tes. Nah, seperti ini. 1 2 3 cek. Oke, mati ya karena masih dipegang. 1 2 3 cek. Oke, terdengar ya suaranya agak kecil di sini sempreng. Oke, 1 2 3 cek, 1 2 cek. 1 2 3 testing, cek, Roger. 1 2 3 coba lagi, 1 2 3 cek. Oke. 3 2 1 1 di copy, 786 komputer official, ganti. Nah, di sini kita sudah cek dan kita sudah pastikan bahwa speakernya sudah berfungsi seperti sedia kala. Sekarang tinggal kita kemas kembali HT ini ke keadaan semula. Artinya kita pasang semua casing-casingnya. Oke, kita akan pasang. Pertama kita pasang dulu karetnya ya, karet dari HT ini. Karena HT ini
memiliki daya tahan terhadap gerimis sih sebenarnya, percikan air kecil. Kalau tahan terhadap air secara total sih tidak. Ya, jadi kita harus kasih seal karet ini di bodinya agar terhindar dari percikan air yang kecil-kecil seperti gerimis, sehingga air tidak langsung masuk ke dalam mesin HT ini. Ya, waterproof, tapi mungkin belum punya sertifikat seperti IPv6. IPv68 ya, IPv68. Oke, kita pasang dulu seal karetnya. Nah, sudah, mudah-mudahan kelihatan ya di kamera. Oke, nah sekarang kita tinggal pasangkan ke dalam bodi HT ini. Pertama-tama kita pasang speakernya dulu. Di sini kita pasang kedudukannya supaya pas dan tidak lari. Oke, kemudian kita langsung sarungkan untuk bodi HT-nya. Perhatikan seal karetnya supaya jangan kejepit. Oke, setelah kita pasang seperti ini, case-nya kita pastikan dulu. Nah, di sini kita lihat ada kabel ya, ada kabel nyelip. Kita pastikan dulu tidak ada kabel ataupun benar-benar tidak ada sesuatu yang menghalangi. Nah, ini pada speaker kita rapikan. Oke, sampai tidak ada kabel yang nyelip ya. Oke, nggak ada kabel. Terus keypadnya berjalan lancar, tidak ada yang tersendat ataupun yang nyangkut. Baru kemudian kita kunci ataupun kita baut. Nah, kita kunci dengan obeng. Sini ada dua, di sini hanya tinggal satu ya, karena yang satu kemarin rusak bautnya dari pemiliknya. Oke, kita kunci dengan obeng. Ini ada obeng dari mekanik ya, high-tech mekanik. Ini recommended untuk teknisi ataupun servis, baik itu kamera, lensa, laptop, handphone, AT ataupun elektronik lainnya. Ini dia ada magnetnya, jadi dia bisa lengket, dan bahannya juga dia sudah hardener. Jadi ya hardened ya, sudah dikeraskan untuk logamnya, jadi dia tidak mudah dull di sini ya, tidak mudah lost dull. Nah, di sini ini bahannya lebih bagus. Promosi tapi nggak di endorse. Oke, ternyata di sini dia butuh baut bintang. Di sini juga sama, salah ambil saya. Jadi dia butuh baut bintang. Kita tinggal pilih yang bintang itu yang di sini sepertinya. Kita cocokkan saja ukurannya. Oke, ternyata masih kecil. Yang ini lebih besar. Nah, ini lebih cocok. Oke, ini kita kunci di sini. Nah, yang sini memang nggak ada ya, dari pemiliknya memang sudah tidak ada. Ini kita kencangkan lagi yang dua di sudut bawah. Kayaknya ada yang nyangkut. Tinggal satu lagi di sini. Bautnya hanya ada 4 ya. Di bawah ini 2, yang saya sedang kunci saat ini ada 2. Kemudian yang di sini ada 2 sebenarnya, 1, 2. Yang ini udah patah dalamnya. Kayaknya terjatuh dari pemiliknya yang pertama. Nah, kemudian di sini kita kembali kunci nih dengan ringnya. Pada konektor antena, konektor BNC-nya kita kunci. Seperti ini. Kita kunci dia sampai benar-benar padat dan tidak mudah lepas. Oke, kemudian ini karena dia menggunakan antena eksternal, jadi dia butuh konektor ini N-female ya, female sih namanya ini, N-female, atau nanti saya tulis di deskripsi ya. Ini konektornya saya lupa. Yang jelas ini namanya female to BNC.
Kita putar seperti ini supaya dia bisa gunakan antena yang tipenya BNC. Nah, ini antenanya yang tipe BNC, jadi dia bisa langsung colok seperti ini. Kalau antena aslinya nggak seperti itu ya, antena aslinya NVMe aja. Kalau salah nanti silahkan dikoreksi. Oke, kemudian kita tambahkan lagi knob powernya di sini. Ini knob power. Nah, kita pasang knob powernya di sini, pasang gitu aja. Udah lancar, nggak ada sesuatu lagi, udah kita kencangin semua. Terakhir, baru kita pasangin kembali baterainya. Oke, sampai klik dan kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Nah, sekarang kita coba panggil dari radio sini. Cek 1 2 3 di copy. Cek 1 2 testing. Ini adalah pemanggilan testing dari Kenwood THK25 ke DJ A10. Sekarang kebalikannya, dari HT ini manggil ke sini. Oke, kedengaran ya. 1 2 3 testing cek. Ini adalah pemanggilan dari Alinco DJ A10 ke Kenwood THK2. Demikian, THK2 ternyata ya. Saya lupa serinya. Oke, ini dari Alinco yang kita servis tadi suaranya. Nah, sedangkan ini dari Kenwood tadi ke Alinco yang barusan kita ganti speakernya. Oke, ya terlihat ya kalau dari sini suaranya agak sedikit cempreng. Kalau di Kenwood ini suaranya lebih sedikit padat ya, lebih padat. Oke, itu saja. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jadi kalau misalkan HT-nya jatuh atau gimana, seringnya sih jatuh biasanya ya. Terus speakernya nggak bunyi, kita cek kondisinya. Kalau memang mungkin ada komponen yang copot, mungkin kita bisa sambung kembali. Tapi kalau memang membran dari speakernya rusak ataupun coil dari speakernya rusak, kita tinggal ganti speakernya. Overall untuk semua jenis perangkat HT itu sama kalau untuk pergantian speaker. Hanya saja paling berbeda kedudukan dan berbeda ukurannya. Itu saja dari saya, 786 Komputer Official. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe jika ini bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Oke, itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.